Ya Allah. Ya Allah, apakah ini takdir? Tolong maafin aku, Mas. Aku bukannya mau berbohong sama Mas Agam. Hasil pemeriksaan lab itu sebenarnya menyatakan Mas Agam yang mandul. Tapi aku takut Mas Agam kecewa. Biar semua ini aku simpan sampai mati. Aku tahu resikonya. Jika aku rubah hasil pemeriksaan dokter, kalau aku yang mandul, Mas Agam pasti kecewa sama aku. Tapi aku siap menerimanya, Mas. Itu semua demi kesehatan Mas Agam. Demi rasa sayang aku sama Mas Agam. Aku rela menderita demi Mas Agam. Mas, kamu gak bisa nyuakin aku terus kayak gini, Mas. Kita harus bicara. Kamu gak mau aku cuekin? Kamu gak mau aku diemin? Oke. Simpel. Bisa kamu kasih aku seorang anak? Satu orang anak bisa gak? Gak bisa kan? Jadi gak usah sosok ngatur aku. Kamu bersyukur cuma aku cuekin. Belum aku usir kamu. Mas, kamu gak apa-apa kan? Aku gak butuh dari kamu. Itu pasti gara-gara ginjal Mas kambuh kan? Kamu belum makan ya? Aku siapin ya. Aku gak butuh dari kamu. Pergi kamu. Mas, sarapannya udah aku sediain. Ini susunya. Ini mas sendiri. Mas, kamu jangan cuekin aku kayak gini dong. Kita harus selesaikan masalah kita, Mas. Selesaikan masalah. Kamu udah gila ya? Apa yang mesti diselesaikan? Hah? Kebahagiaan rumah tangga itu jika ada seorang anak di tengah-tengah mereka. Dan kamu tidak bisa memberikan itu. Kamu... Hah? Jadi apa yang harus diselesaikan? Mas, Nia tahu. Mas pasti kecewa sama Nia kan? Karena Nia mandul. Mas, banyak pasangan di dunia ini nggak punya anak, Mas. Tapi mereka bahagia kok. Dia banyak ngomong. Mas. 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 Mas, tolong jangan pergi, Mas. Kita masih bisa bahagia walau kita nggak punya anak, Mas. Kamu bilang apa? Bisa bahagia tanpa punya anak? Buat apa saya menikah? Hah? Siapa yang akan mendoakan saya di saat saya mati? Hah? Siapa yang akan menziarahi kuburan saya? Tapi ini udah takdir, Mas. Kita harus terima. Takdir? Takdir? Emang betul kata orang tua saya. Saya salah menikahi perempuan. Kamu cuma perempuan pembawa musibah. Gak berguna kamu. Kamu tidak pernah membahagiakan saya. Apaan tuh?
Suaminya nggak bisa terima kalau Diannya mandul. Ya kasihan. Tapi kan suaminya kecewa karena Mbak Dian itu tidak bisa dapat anak. Iya sih. Udah yuk. Ya Allah, Neng. Kenapa Neng gak cerita, gak terus terang aja sama suami Neng? Kalau yang mandul itu dia, bukan Neng, sayang. Saya takut, Umi. Kalau sampai Mas Agam tahu kalau dirinya yang mandul, penyakit jantungnya bisa kumat, Umi. Subhanallah, Neng. Neng rela menderita demi menjaga kesehatan suami dan kebaikannya. Itu perbuatan mulia, sayang. Tapi kalau memang itu sudah menjadi keputusan Neng, Umi cuma bisa sarankan, tetap sabar dan tawakal ya nak. Sebab tidak ada satu kebaikan sekecil apapun yang Allah tidak balas dengan kebaikan. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, Man ja'a bil hasanati falahu asru amthaliha, wa man ja'a bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha. Umi, Iya. boleh Nia tanya sesuatu sama Umi? Boleh, silakan. Mau tanya apa nak? Bagaimana pandangan Islam terhadap masalah mandul, Umi? Memang masalah mandul itu membuat galau manusia, jangankan kayak kita, Neng. Nabi pun juga pernah galau dengan adanya masalah mandul. Seperti waktu itu kisahnya Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim sempat galau tuh pada saat beliau lama tidak dikasih keturunan. Sampai Nabi Ibrahim baca Rabbi habli minas solihin. Nabi Zakaria juga pernah galau. Sampai Nabi Zakaria juga membaca doa Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Allah itu maha kuasa, nak. Allah itu maha kuasa merubah segalanya. Seperti firman Allah dalam surah Asy-Syura. Sebentar Umi buka ya. Dalam surah Asy-Syura ayat 48 sampai ayat 50. Yang mana di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ard. Bagi Allah kerajaan yang ada di langit wal ardi dan kerajaan yang ada di bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah itu bisa menciptakan apa saja yang Dia mau. Yahubu lima yasha'u inatha. Allah juga bisa meniupkan roh cabang bayi di dalam perut kita menjadi perempuan, anaknya nanti perempuan. Wa yahubu lima yasha'u dzukura. Dan Allah juga bisa meniupkan roh cabang bayi anak di dalam rahim kita yang nanti jadi anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inasa. Ada juga yang Allah tiupkan ke dalam rahim seseorang itu anak laki dan perempuan. Kan ada juga anak kembar laki perempuan gitu kan. Ada juga orang punya anak laki, punya anak perempuan. Di samping itu wa yaj'alu may yasha'u aqima. Allah juga bisa mentakdirkan orang itu mandul. Tapi innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah itu maha tahu apa yang akan terjadi. Qadirun, dan Allah juga kuasa merubah segalanya. Jadi kalau menurut saran Umina, tetap ikhtiar, tetap tawakal ya. Sebab di balik segala kejadian baik yang senang ataupun yang tidak, Allah sudah menyiapkan hadiah yang terbesar bagi orang-orang yang sabar. Sabar ya sayang ya. Tawakal. Makasih Umi. Sama-sama. Sayang, kamu kenapa nak? Enggak apa-apa.
Ini pasti kenyang. Ya Allah, ya Allah. Nah, kamu baringan dulu ya. Kalau nanti makin sakit, kita ke dokter. Bobo dulu, sayang. Iya. Assalamualaikum. Ma. Waalaikumsalam. Sebentar. Hati-hati, sayang. Sebentar ya, Nak. Sebentar. Ada apa? Ma, Mas Agamnya ada di sini, Ma. Ada. Tapi dia nggak bisa diganggu. Dia mau istirahat. Ya Allah. Memangnya Mas Agam kenapa, Ma? Mas Agam sakit. Kamu itu tahu apa sih sebagai istri? Agam sekarang lagi sakit. Sakit ginjalnya kambuh. Ngerti kamu? Astagfirullahaladzim. Ma, izinkan dia ketemu sama Mas Agam ya, Ma. Enggak. Kamu itu bukannya bikin dia membaik, malah memburuk. Tahu nggak sih? Ini semua gara-gara kamu. Dia sakit, dia mikirin kamu yang jadi omongan banyak orang. Udah. Sekarang mendingan kamu pulang. Saya mau istirahat. Ma, nggak mohon, Ma. Ya, kamu pulang aja. Ganggu aja kamu. Ini loh, Pak. Ganggu aja nih perempuan. Kamu sekarang pergi dari sini. Agam gak butuh kamu. Kamu itu bikin hidup Agam susah tahu. Istri pembawa pergi. Pak, Masuk, Pak. Pak tolong izinkan dia ketemu sama Mas Agam, Pak. Nggak ada. Cepet pulang. Ayo tuh, Pak. Awas ya. Kamu jangan berisik di rumah saya. Saya malu sama tetangga. Punya mantu mau kerja dulu lagi. Pergi sana. Pergi. Udah, Pak. Masuk aja. Biarin. Ma, tolong izinkan dia ketemu sama Mas Agam, Ma. Tolong izinkan dia ketemu sama Mas Agam, Ma. Mas Agam. Mas, kamu mau kemana, Mas? Kantor. Nak, kamu udah sembuh dari sakit kamu? Ginjal kamu udah nggak apa-apa? Oh, Pak. Semoga nggak kambuh lagi. Kalau kamu merasa kurang enak, langsung pulang aja, Gam. Iya, Pak. Pasti. Ya udah, Pak Amar, Agam berangkat dulu ya. Hati-hati sayang ya. Pak. Hati-hati. Mas, Kamu ngapain masih di sini? Kamu itu istri pembawa sial. Dan ingat ya, mulai sekarang kamu harus cepet-cepet jauhin Agam. Karena Agam akan segera menceraikan kamu. Ngerti kamu? Nggak mungkin, Ma. Mas Agam nggak mungkin menceraikan aku, Ma. Nggak mungkin bagaimana? Kamu jelas nggak bisa membahagiakan Agam. Kamu nggak bisa memberikan anak pada Agam. Buat apa Agam hidup terus sama kamu yang Sudah. Kamu sekarang pergi dari sini. Saya dan keluarga saya nggak mau kena sial lagi. Coba, ayo. Tutup Pak pintunya.